Perkenalkan, nama saya Rika Wandari. Hai, perkenalkan, nama saya Istiqomah Nadia Putri. Hai, perkenalkan, nama saya Musifa Fridayani. Kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan materi tentang motivasi kerja. Berikut pengertian motivasi kerja menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Panji Anuraga, motivasi kerja adalah kemauan kerja yang timbul karena adanya dorongan dari dalam diri karyawan sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi. Menurut Wexley dan Yuki dalam ASA 2002, motivasi berarti suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja, di mana kuat atau lemahnya motivasi kerja seseorang karyawan ikut andil dalam menentukan besar kecilnya prestasi yang dicapai. Menurut Ernest J. M. Cormier, motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh dalam membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Menurut Steiner dan Brayson dalam Siswanto Sastro Hadiwiryo, motivasi kerja memiliki arti sebagai sikap mental dan keadaan kejiwaan manusia yang memberikan energi untuk menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Dan yang kelima, menurut Sondang P. Siagian, motivasi kerja merupakan daya pendorong yang mengakibatkan seseorang karyawan mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam membentuk keahlian dan keterampilan tenaga dalam waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Juga menjadi tanggung jawabnya untuk menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari kelima pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah sesuatu yang mendorong seseorang baik berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang, sehingga seseorang tersebut akan memiliki semangat, keinginan, kemauan yang tinggi, serta akan memberikan kontribusi yang besar sebesar-besarnya dalam keberhasilan mencapai tujuan bersama. Lalu, apa tujuan motivasi kerja? Menurut Suwatno 2012, yang pertama, melakukan peningkatan moral dan kepuasan kerja. Yang kedua, melakukan peningkatan produktivitas kerja. Yang ketiga, melakukan pertahanan kestabilan karyawan. Yang keempat, melakukan peningkatan kedisiplinan bagi karyawan. Yang kelima, melakukan pemanfaatan pengadaan karyawan. Yang keenam, membuat situasi dan kondisi hubungan kerja. Yang ketujuh, melakukan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, memberikan kesejahteraan terhadap karyawan. Yang kesembilan, meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya. Yang terakhir, melakukan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jenis motivasi kerja menurut Suwatno 2012. Yang pertama yaitu motivasi positif. Motivasi positif yaitu motivasi yang diberikan oleh pimpinan kepada karyawan untuk memotivasi dengan memberikan imbalan kepada yang berprestasi sehingga meningkatkan semangat untuk bekerja. Yang kedua yaitu motivasi negatif. Motivasi negatif adalah motivasi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap karyawan agar mau bekerja dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan sanksi dan hukuman. Hal ini dalam jangka waktu pendek akan meningkatkan semangat kerja bagi karyawan karena karyawan takut akan mendapat hukuman dan sanksi. Namun, dalam jangka waktu panjang hal tersebut akan menimbulkan dampak kurang baik.
Dalam menggunakan kedua jenis motivasi tersebut harus sesuai dan serasi supaya dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah kapan motivasi positif dan motivasi negatif dapat efektif menggerakkan gairah kerja karyawan. Oleh karena itu, seorang pimpinan hendaknya konsisten dan adil dalam melaksanakannya. Aspek-aspek yang mempengaruhi motivasi kerja menurut Fetzal Rifai 2013. Yang pertama, memiliki gaji yang sesuai. Yang kedua, pemberian penghargaan atas prestasi kerja dan perlakuan yang sesuai. Yang ketiga, memiliki rasa aman dalam bekerja. Dan yang terakhir, lingkungan kerja yang nyaman. Prinsip-prinsip dalam motivasi kerja menurut Mangkunegara 2013. Yang pertama, prinsip partisipasi. Dalam melakukan upaya memotivasi karyawan, perlu dilakukan kesempatan ikut andil dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, prinsip komunikasi. Komunikasi yang baik dapat melahirkan motivasi, maka tentu pemimpin harus berkomunikasi dengan jelas agar karyawan dapat lebih mudah memotivasi dirinya sendiri. Yang ketiga, prinsip peran andil bawahan. Pemimpin mengaku bahwa pegawai memiliki andil dalam usaha dan upaya pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah memotivasi dirinya. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Seorang pemimpin harus memiliki wewenang kepada pegawai untuk mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Yang terakhir, prinsip memberi perhatian. Seorang pemimpin harus memberikan perhatian yang lebih terhadap apa yang diharapkan pegawai. Model-model motivasi kerja menurut Fetzal Rifai dalam bukunya 2013. Yang pertama, ada model tradisional, yaitu motivasi model tradisional adalah motivasi yang digunakan manajer untuk memotivasi karyawan melalui insentif, sehingga dengan insentif karyawan memiliki motivasi untuk melakukan tugas dengan baik. Yang kedua, model sumber daya manusia. Model ini menawarkan tanggung jawab yang bertambah. Dalam hal ini bukanlah menyuap para karyawan dengan upah atau uang saja, tetapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan anggotanya, di mana setiap karyawan menyumbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, ada model hubungan manusia. Di sini karyawan diberi lebih banyak waktu kebebasan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaannya. Metode motivasi. Melayu SP Hasibuan mengatakan motivasi langsung. Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan beserta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan. Tujuannya hari raya, bonus, dan bintang jasa. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya, ruang kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi dan sejenis. Manfaat motivasi. A. Motivasi hasrat antusiasme dalam bekerja. B. Meningkatkan moral dan kepuasan karyawan. C. Meningkatkan produktivitas karyawan. D. Mengontrol loyalitas dan stabilitas perusahaan. E. Meningkatkan disiplin dan mengurangi ketidakhadiran. F. Pengadaan karyawan secara efektif. G. Menciptakan hubungan kerja dan suasana yang baik. H. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. I. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. J. Meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugas mereka. K. Meningkatkan efisien penggunaan alat dan bahan baku dan lain-lain. Meningkatkan motivasi kerja. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi dalam bekerja. 1. Mempunyai tujuan yang akan dicapai. Ketika rasa penat dan jenuh mulai melanda, pastinya akan menjadi malas dan kurang bersemangat dalam bekerja. Saat itulah coba ingat-ingat kembali tujuan bekerja. 2. Berpikir positif dan bersyukur. Menghadapi rutinitas kerja yang sama setiap hari pasti sangat membosankan. Saat motivasi kerja menurun, muncullah pikiran-pikiran positif yang dapat memberikan kekuatan. Yakinkan pada diri sendiri bahwa
termotivasi mengerjakan setiap pekerjaan dengan baik. Berpikir positif akan bermotivasi diri untuk tetap bertahan dan bangkit dengan semangat baru. Hilangkan pikiran-pikiran negatif dari diri dan selalu bersyukur atas rezeki yang diperoleh. 3. Memberi penghargaan pada diri sendiri. Banyak orang lupa waktu, mengabaikan diri sendiri hanya untuk bekerja dan bekerja. Namun ketika sudah kelelahan, barulah dampak terasa malas dan kurang bergairah karena badan dan pikiran terus terforsir untuk bekerja. Berarti kurang memberi penghargaan untuk diri sendiri. Maksud penghargaan di sini adalah memanjakan dan menyenangkan diri sendiri dengan bekerja kegiatan yang dapat membangkitkan semangat dan motivasi baru. C. Cintai pekerjaan. Dengan mencintai pekerjaan tidak akan membuatnya menjadi beban. Jadi belajarlah untuk mencintai pekerjaan dengan segala tugas-tugas dan tanggung jawabnya. 5. Jangan takut dan ragu. Motivasi dan semangat kerja bisa mengendur karena rasa takut dan ragu yang berlebihan. Jika ini terjadi, merugikan diri sendiri dan mengakibatkan performa kurang maksimal di tempat bekerja. Contoh soal dan pembahasan. Pertanyaannya, apa pengertian motivasi menurut Anda? Motivasi merupakan keadaan yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai keinginannya.